Itu saya masih sekolah SMA di bangku SMA kelas 2 kelas 1 atau kelas 2 SMA. Kala itu saya melihat Pak Guru agak powerful karena sesuai dengan isi buku bab 7 ini ada Enggak dan agak-agak gugup soalnya. Gitu. Biasanya suaranya menggelegar. Agak gugup gitu. sedikit toh. Ya ya karena belum ke Amerika aja. Belum ke Amerika aja. Tenang aja Mas. Ya, mungkin karena itu. Tenang aja Mas, tak moderatori Mas. Tapi Mas, ya. gajimu dolar Mas. Setiap bulan dolar. Ya, kalau dia kan belanja dolar di Amerika. Lotnya ini. Dolar belanjanya di mau cerita itu. Oh iya. Ini kalau beliau semua mah angkat tangan aku. Ya dulu itu karena seneng sama teknologi, diawali dari situ. Seneng tuh karena apa? Awalnya tuh karena munculnya sistem operasi yang namanya Android. Itu kan anaknya Linux kan gitu kira-kira. Nah dari situ tuh keponya tambah sampai di mana saya tuh menjadi seorang santri waktu itu, santri di pesantren, salah satu pesantren yang ada di Semarang. Saya waktu itu peraturan tuh nggak boleh bawa HP, tapi saya waktu itu ngeyel, wah nggak bisa. Saya akhirnya mengumpulkan sedikit demi sedikit uang saku saya yang pada waktu itu dikasih sama orang tua itu 300-400 ribu. Saya kumpulkan, sengaja nggak saya habiskan untuk sampai saya bisa beli ini namanya HP Android. Pas waktu itu sembunyi-sembunyi saya gandeng teman-teman. Kan teman-teman waktu itu memang takut bawa HP karena hukumannya berat, termasuk pelanggaran berat gitu kira-kira. Nah saya dengan teman-teman dekat itu saya ajak, ayo bawa HP, karena ya apa, qadarullah teman-teman yang seneng dunia IT juga itu mereka berkenan, dan alhamdulillahnya di situ mereka mau bawa HP, mau melanggar peraturan itu, sampai akhirnya kesita itu HP kita beli lagi, kesita itu HP kita beli lagi, gitu terus. Kita digundul, kita diikop itu dihukum dan sebagainya, itu terus aja begitu sampai nggak tahu kenapa kita akhirnya banyak kita ini apa namanya istilahnya, menyimpulkan nih banyak manfaatnya nih HP dari apa yang kita lakukan di dalam HP itu. Waktu itu diawali dari apa? Sebatas kompil apa itu ya, istilahnya mengkostumisasi UI kan gitu. Nah, dari intinya gini, dulu tuh kan karena adanya HP mahal itu kita nggak bisa beli, bisanya beli HP murah. Tapi kita pengen tuh sistem HP mahal itu masuk ke HP yang murah itu namanya porting kan gitu. Sebuah sistem yang ada di dalam HP mahal kita masukkan di dalam HP murah, walaupun makso gitu. Waktu itu kira-kira begitu. Lah, seiring berjalannya waktu, teman-teman ini ternyata potensinya nggak cuma di situ gitu. Saya dan teman-teman yang ada yang melanggar itu, yang kurang ajar itu, ternyata ada yang pandai apa namanya istilahnya melakukan sebuah aktivitas yang apa secara hukum melanggar, secara undang-undang melanggar, terus kemudian sampai memanipulasi sedemikian rupa yang ada pada dirinya, seperti apa sidik jari dan sebagainya lah gitu. Nah pada waktu itu ya saya singkat aja ceritanya. Lah waktu SMA itu
lulus terus kemudian teman-teman ini bikin grup yang sampai saat ini sebenarnya grup itu masih ada di Facebook, cuman memang off karena memang beberapa teman-teman tidak tahu kemana karena menghilangkan jejak, memang dengan sengaja menghilangkan jejak demi keamanan. Waktu itu kita berpikir karena terinspirasi dari beberapa film seperti salah satunya UMI dan lain-lain gitu. Memang kali itu kita mikirnya cuma pengennya gini, Sangarjan ya ternyata orang itu tidak terlihat, orang itu apa namanya introvert tapi ternyata punya pengaruh atau dampaknya tuh dahsyat, dampaknya luar biasa, dan itu pun tanpa pengetahuan orang lain, dan di mana dia itu begitu bersikapnya itu karena sebatas inginnya menuangkan apa keinginan dalam diri yang enggak sama sekali inginnya diperhatikan oleh orang lain, nggak ingin dinilai orang lain, nggak ingin dipandang orang lain. Nah, seiring berjalannya waktu tuh teman-teman memutuskan untuk menghilangkan jejak. Ada yang kemana, ada yang sampai masuk berita DPO gitu. Jadi hacker apa gimana? Ya kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Upding, Ya, scamming ya. ya kayak gitu. Nah waktu itu nggak tahu kenapa teman-teman tuh memang memutuskan komunikasi karena itu ada sebuah kode etik di dalam perkara seperti itu kan gitu. Kode etiknya apa? Ketika misalkan nih saya bertiga ini, oh ternyata satu kena, maka kitanya berupaya untuk melindungi sih itu. Tidak ada tendensi apapun, kala itu tidak ada apa namanya istilahnya kemauan pribadi yang artinya menguntungkan, tidak. Cuma pengen kita mengeksplor apa yang kita tahu, pengen tahu gitu. Ya kreatif gitulah. Itu makanya lah. Cuman persisnya saya karena saya ini otak-atiknya di situ. Saya cuma melihat waktu itu melihat teman saya begini loh. Gila. Memang waktu itu saya gumunan itu gampang kagum gitu. Kok bisa begini? Akhirnya saya pun belajar sampai pada akhirnya ngerti. Temen ngopi saya waktu SMA itu ternyata dia adalah ketua salah satu organisasi hacker yang ada di Indonesia, padahal orang lain nggak tahu. Kaget saya waktu dia tidak sengaja itu waktu buka laptop kan dia bagian kantin, kalau di apa namanya pesantren bagian kantin itu laptop itu ditaruh bawah gorengan di apa namanya wadah gorengan, taruh bawah situ. Jadi kalau ada pengecekan nggak tahu, nggak ada pengeceknya tuh nggak mungkin taruh bawah nampan gorengan itu. Jadi dia sambil selesai jualin kantin tutup, buka itu laptop gitu ceritanya. Nah si temen ini kaget tuh, kok sekian banyaknya, atau mungkin waktu itu puluhan ribu dia gerakkan itu populasi manusia yang dimana secara basic atau kemampuan tidak jauh beda dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia punya. Nah, waktu itu karena saya takut, saya sempat komunikasi dengan orang tua dan sedikit menjabarkan tentang apa yang pernah saya lakukan dan teman saya lakukan. Tapi saya nggak sama sekali nggak menyebutkan nama, saya nggak menyebutkan, cuman teman gitu. Saya sampaikan, orang tua mengarahkan untuk berhati-hati dan lain sebagainya. Ambillah nilai positif yang ada di situ. Karena kebetulan orang tua pun juga insya Allah latar belakang religius gitu. Ketua dari salah satu yayasan di Jawa Timur. Dan kita memang saudara itu dipondokkan semua itu. Nah, dari situ orang tua intinya mengarahkan kita untuk safety, lebih berhati-hati. Bukan berarti kita safety dan berhati-hati itu kita nggak berani. Tapi memang waktu itu saya itu agak tololnya ini maksudnya ceroboh. Bukan ceroboh sih, saya menganggapnya ini mudah, ini bisa, ini begini, ini gampang, ini begini, ini bisa. Ya selalu begitu nih, tertanam. Akhirnya saya mengartikan setelah kuliah di psikologi itu mengartikan diri saya ini terlalu ambisius dalam menanamkan sebuah karakter yang itu sepertinya mustahil gitu, dan tapi hal yang dimana seperti yang Mas Ibo katakan tadi itu apa yang kita ucapkan
Itu kan ya di dalam hadis dalam Al-Quran pun juga sudah dikatakan bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa kan. Nah, saya paham dan benar-benar meyakini itu. Sampai non sewu saya sampaikan pula. Saya ketemu Mas Ibu di sini. Saya pernah itu 1 tahun yang lalu karena Mas Rohmat, Mas B itu cerita ke saya tentang figur sedikit atau banyak figur jenengan, tentang gambaran figur profilnya jenengan. Singkat cerita waktu itu saya sampaikan pula ke teman-teman sebagai saksi, ini saya bawa maka secara otomatis ikut dan Kasih berkenan. bisu bukan? Saya sampaikan suatu ketika kita bisa ketemu Mas B, Mas Ibu, ngopi bareng kita. Suatu ketika mungkin kamu akan ketawa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, tapi enggak apa-apa, silahkan tertawa, keras pun enggak apa-apa saya sampaikan begitu, tapi saya yakin Allah punya cara